Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam majelis yang mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam mudah-mudahan terlimpah kepada junjungan kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Ya, marilah kita teruskan kembali materi tajwid pada kesempatan hari ini. Insya Allah akan kita membahas bersama-sama tentang ahkamul mim as-sakinah dan pasal-pasal setelahnya ya. Ahkamul mim as-sakinah, hukum mim sukun. Mim sukun adalah mim yang tidak berharokat ya. Mim yang tidak berharokat. Apabila bertemu dengan huruf hijaiyah yang jumlahnya ada 28 ya, karena alif tidak dihitung ya, alif tidak masuk hitungan ya, dalam hal ini alif tidak masuk hitungan karena tidak mungkin akan kita jumpai mim sukun setelahnya alif ya, itu tidak mungkin karena alif sebelumnya harus fathah ya, ya alif itu sebelumnya harus fathah, jadi tidak akan dijumpai ada huruf mim ya, kemudian alif, ini mimnya dalam keadaan sukun ya, ini tidak mungkin ya, seperti ini tidak akan terjadi ya. Ya, sehingga hitungannya 28 huruf ya, bukan 29 tapi 28 huruf. Apabila mim sukun bertemu dengan 28 huruf selain alif, maka ada 3 hukum di situ ya. Ada 3 hukum yang berlaku. Apa saja? Yang pertama, awalan al-idghamu asy-syafawi ya. Yang pertama, mim sukun itu dibaca dengan idgham. Dibaca dengan idgham. Ini apabila bertemu dengan huruf yang semisal dengan mim, yaitu mim itu sendiri ya. Mim ketemu dengan mim. Idgham ini dinamakan dengan idgham asy-syafawi. Ya. Asy-syafawi itu kan artinya bibir ya. Kenapa dinamakan asy-syafawi? Karena mim itu makhrajnya ada di bibir. Sehingga dinamakan idgham ini namanya idgham asy-syafawi. Atau juga disebut juga dengan idgham shaghir. Idgham mutamatsilan shaghir. Mim sukun ketemu dengan mim yang berharokat ya. Maka di sini hukumnya adalah idgham dan mimnya harus didengungkan dengan sempurna. Misal contohnya lakum ma ya. Lakum ma. Perhatikan di sini penulisan mim ya, mim sukun itu tidak dikasih tanda apa-apa ya. Kemudian huruf mimnya diberi tanda tasydid di atasnya. Ya, ini menunjukkan bahwa mim yang pertama ini, mim pada kata lakum, ya ini dimasukkan ke mim yang ada pada kata setelahnya yaitu ma. Lakum ma. Harus ditahan gunahnya. Jangan terburu-buru mengucapkan gunnah, tapi harus benar-benar ditahan dengan sempurna ya. Lakum ma. Contoh berikutnya
ma lahum minallahi min 'asim, ma lahum minallahi min 'asim. Jadi di sini harus didengungkan dengan sempurna ya. Ada mim sukun, datang setelahnya huruf mim ya. Maka ini mim yang pertama ini diidghamkan ke mim yang kedua dan digunakan dengan sempurna ya. Jangan terburu-buru ketika mengucapkan huruf mim ini ya. Kebanyakan orang ada sebagian ya, tidak kebanyakan, sebagian. Ketika membaca mim sukun ketemu dengan mim, mereka terkadang melupakan guna. Jadi bacanya biasa aja. Lakumma ya. Ma lahum minallahi min 'asim. Yang seperti ini kurang ya. Ditahan sedikit. Ma lahum minallahi min 'asim. Ya. Kemudian itu yang pertama tadi ya. Hukum pertama adalah mim sukun dibaca idgham apabila bertemu dengan huruf mim. Cuma satu aja hurufnya. Kemudian yang kedua, sanian al-ikhfa'u syafawi. Yang kedua, mim sukun dibaca dengan ikhfa asy-syafawi. Kapan dibaca ikhfa asy-syafawi? Apabila mim sukun bertemu dengan huruf ba. Ya, cuma satu juga hurufnya ya. Apabila ada mim sukun bertemu dengan ba, maka mimnya itu dibaca ikhfa. Apa itu ikhfa? Ikhfa itu artinya mimnya dibaca dengan samar. Ya. Dibaca dengan samar, tersembunyi. Dan juga dengan gunah yang sempurna. Ya, hampir sama dengan yang pertama tadi ya. Ketika ikhfa juga harus digunakan, ditahan sedikit gunahnya. Contoh ya, misal di sini ada mim, setelahnya ada ba ya. Bihi jinnah, bihi jinnah, seperti itu. Jadi mimnya itu diikhfakan, baca dengan ikhfa, artinya itu tidak bibirnya tidak merapat begitu ya. Tidak dibaca seperti bihi ndak. Bihi jinnah. Tarmihim bihijarah ya. Surat Al-Fil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Nah, ini yang salah, yang ada sebagian yang membaca yang salah, yang keliru. Jadi ketika ketemu dengan mim, ketemu ba itu mereka tidak mendengungkan. Tarmihim bihijarah, seperti itu begitu ya. Tarmihim bihijarah. Ini tidak tepat ya. Harusnya ditahan gunahnya. Tarmihim bihijarah ya. Ukuran dengungnya sama dengan idgham ya. Idgham tadi yang idgham syafawi itu sama aja itu ukuran gunahnya. Tidak dibedakan antara ikhfa dengan idgham. Ukurannya atau durasinya itu sama. Tanda bahwa itu ikhfa ya, bahwasanya di sini di atas mim tidak ditulis apa-apa ya, sama seperti idgham, tidak ada tanda apapun. Kemudian datang setelahnya huruf ba ya. Gampang ya mengingatnya. Cuma satu aja, yaitu ketemu dengan huruf ba saja. Ini hukum yang kedua dari mim sukun. Dan hukum yang ketiga adalah mimnya itu dibaca dengan izhar atau jelas. Jadi mimnya dibaca dengan jelas. Ada gunah, tapi gunanya tidak dibaca dengan sempurna ya. Jadi gunanya kurang. Idhar ini namanya idhar asy-syafawi ya, untuk membedakan dengan idhar yang ada pada nun sukun atau tanwin ya. Jadi diberi nama al-idharu asy-syafawi. Apa saja hurufnya? Ya, huruf idhar syafawi itu adalah selain daripada mim dan ba serta alif ya. Jadi dari 28 huruf diambil 2. Diambil mim dan ba, tinggal 26 huruf. Maka itu dibaca dengan idhar, dibaca dengan jelas. Ya, kebanyakan hukum mim sukun adalah idhar. Contoh ya.
Anzarnakum adzaba, ya. Di sini perhatikan untuk mimnya itu diberi tanda kepala H ya, di sini di atasnya nih ya. Kalau ini mungkin kekecilan ya, coba saya besarin. Ya, di sini perhatikan ada tanda apa? Kepala H di sini ya. Ini artinya kalau kita jumpai ada seperti ini maka mimnya harus dibaca izhar ya. Kalau kita menjumpai di tanda mim seperti itu, di atasnya diberi tanda kepala H ya. Kalau mungkin di mushaf Indonesia dia bulat ya, bulatan seperti ini. Tapi kalau mushaf yang ada di Timur Tengah biasanya seperti ini ya, tidak bulat, tapi ada celah sedikit ya, seperti kepala H. Ini sebenarnya kepala H ya. Ini dibaca dengan izhar. Anzarnakum adzaba ya. Samkaha an'amta alaihim. Ya, di sini dikatakan al-gunnah naqisah, gunanya itu kurang. Jadi tidak boleh dibaca anzarnakum adzaba ya. Salah ya. Jangan dibalik. Ketika dia membaca ikhfa ya, dibaca izhar, tarmihim bihijarah. Tapi begitu dia ketemu dengan huruf yang harusnya dibaca izhar malah dibaca ikhfa ya. Ya jangan demikian. Jadi kita harus harus sesuai dengan kita berikan huruf itu haknya ya. Kalau harus dibaca ikhfa, kita baca ikhfa. Kalau itu harus dibaca idgham, kita baca idgham. Kalau itu harus dibaca izhar, maka kita harus membaca dengan izhar. Samkaha, jelas ya. Samkaha, hurufnya dibaca dengan jelas. Anzarnakum adzaba ya. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian ada perhatikan di sini ada keterangan ya. Yajibu al-intibahu ila adami ikhfa'il mim 'inda harfai alfa wal wawi fa inna lisana yasbuqu ila al-ikhfa bisabab ittihadil makhraj ma'al wawi wa qurbihi minal fa ya. Hati-hati ketika kita mau mengikhfakan mim sukun ketika bertemu dengan dua huruf ya. Hati-hati jangan sampai kita mengikhfakan mim ini. Kalau ketemu dengan dua huruf yaitu fa dan wawu ya. Fa dengan wawu. Kenapa harus hati-hati? Karena fa dan wawu itu dia punya hubungan dekat dengan huruf mim. Ya, huruf mim dekat sekali. Sama-sama di bibir ya. Sama-sama di bibir yaitu dengan wawu itu sama aja ya. Mim, am, au itu mirip. Dengan fa juga berdekatan ya. Fa juga termasuk huruf yang ada keluar dari bibir. Meskipun dia ada perbedaan sedikit ya, di bibirnya itu menyentuh dengan ujung gigi seri atas ya. Namun itu secara umum udah dekat itu ya. Huruf fa itu berdekatan dengan huruf mim. Sehingga punya kecenderungan mim itu diikhfakan ya. Jadi harus dibaca lebih jelas ini, lebih izhar, lebih berhati-hati ketika ketemu dengan huruf fa ya. Ini harus dibaca dengan kuat. Hum fiha ya. Jangan dibaca hum fiha ya. Jadi bibirnya harus rapat. Hum fiha. Hum wal ghabun. Hum wal ghabun. Alaihim waladdallin. La yujadu syai'un fit tajwidi ismuhu asyaddul idhar fal idharu huwal idhar ya. Jadi tidak ada namanya istilah asyaddul idhar ya. Idhar ya idhar. Idhar yang paling jelas tidak ada ya. Idhar itu jelas ya.
Bacaan idhar itu artinya bacaan yang dibaca jelas, ya, sesuai dengan makhrajnya. Nah, ini pengertian penting yang harus kita ketahui juga ya. Ta'rif muhammah, ya. Al-gunnah, apa itu gunnah? Hiya sautun yakhruju minat tajwi fil anfi al-khayshum. Yaitu suara yang keluar dari rongga hidung, itu namanya gunnah. Ya. Suara yang keluar daripada rongga hidung itu apa? Gunnah. Jadi ketika orang membaca dengan gunnah itu tidak ada perbuatan lisan, tidak, ya. Jadi lisannya itu tidak bekerja, ya, tidak bergerak. Tapi yang berfungsi di situ ketika mengucapkan gunnah itu adalah rongga hidung. Antum. Jadi kalau hidungnya ditutup, nah itu tidak akan keluar, ya. Wa yusahibu fil lughatil arabiyyati harfai an-nun wal mim. Dan guna itu dia akan selalu menyertai, ya, huruf nun dan mim. Mahma kana wad'uhuma. Kapanpun mim dan nun itu berada, ya, dalam keadaan apapun, baik itu dalam keadaan sukun maupun dalam keadaan berharokat, selalu ada gunnah. Wa yakhtalifu tulu zamanihi bi ikhtilafil hukm. Akan tetapi kadar gunah daripada mim dan nun sukun tadi itu dia berbeda-beda, ya, bertingkat-tingkat sesuai dengan keadaannya masing-masing. Ya. Ketika idgham dan ketika ikhfa tentunya kadar gunanya tinggi, sempurna. Ketika dia harus dibaca idhar, gunanya itu turun, ya. Dan lebih turun lagi ketika dalam keadaan berharokat. Itu pengertian al-gunnah. Kemudian pengertian al-idhar. Al-idhar ikhrajul harfi min makhrajihi min ghairi ziyadatin fil gunnah. Yaitu mengeluarkan huruf dari makhrajnya tanpa berlebih-lebihan dalam menggunakan, ya. Jadi yang dimaksud idhar mim sukun atau idhar nun sukun di sini adalah kita mengucapkan nun dan mim itu sesuai makhrajnya. Ya, kalau nun berarti makhrajnya ada di ujung lidah, ditempelkan dengan langit-langit mulut, ya, di bawahnya makhraj lam. An, ya. Itu dibaca bacaan idhar seperti itu. An, tidak boleh an, itu udah melebih-lebih, ya, berlebihan. Secukupnya aja. An, tanpa berlebihan. Kalau mim di mana? Makhrajnya ada di bibir, ya. Am, bukan itu udah berlebihan. Itu namanya idhar. Kemudian kalau idgham, nah, pengertian idgham, al-idghamu isalu harfi sakinin bi harfin mutaharrikin bihaitsu yasirani harfan wahidan musyaddadan min jinsi tsani yartafi'u anhuma al-makhraju irtifa'atan wahidatan, ya. Yang dimaksud dengan idgham adalah menyambungkan atau menggabungkan dua huruf, ya. Huruf yang pertama adalah sukun dan huruf yang kedua adalah berharokat. Nah, di mana huruf yang sukun ini dia digabungkan ke huruf yang berharokat sehingga menjadi satu huruf. Jadi menjadi apa? Satu huruf. Yang tadinya ada dua makhraj menjadi satu makhraj, ya. Pengucapannya sama. Itu namanya idgham. Dileburkanlah, kalau istilah kita itu digabungkan atau dileburkan atau dimasukkan. Itu arti daripada idgham. Nun ketemu dengan ro misalnya, ya. Nun ketemu dengan ro, ya. Misalnya di sini kata min robbihim. Nunnya sukun. Ketemu dengan huruf ro, ya, harus diidghamkan kan, ya. Robbihim. Ya. Jadi nunnya itu dimasukkan ke huruf ro, ya. Ini kan tadinya ada dua huruf kan, ya, ada nun dengan ro, ya, dua makhraj. Tapi di sini berlaku idgham,
Sehingga pengucapannya cukup satu aja, yaitu dibaca dengan ro. Seakan-akan nunnya itu hilang. Seakan-akan nunnya itu tidak dibaca. Mir rabbihim. Jadi bacanya bukan min rabbihim, tapi mir rabbihim. Itu pengertian idgham, ya. Kemudian ikhfa, al-ikhfa, ya. Al-ikhfa'u huwa nutqun biharfin bisifatin bainal idhari bisifati bainal idhari wal idghami arin anit tasydidi ma'a baqa'il gunnati fil harfil awal. Ikhfa itu adalah pengucapan huruf dengan sifat antara idhar dan idgham. Jadi pengucapan huruf antara apa? Mengucapkan huruf antara sifat idhar dengan idgham. Idhar itu artinya dibaca sesuai makhrajnya, dibaca jelas. Kalau idgham tadi dimasukkan ya, dileburkan ke huruf yang berikutnya. Nah, ikhfa itu tengah-tengah antara idhar dengan idgham. Sehingga dia tidak bertasydid sebagaimana idgham. Kalau idgham tasydid ya. Ada tasydid bertasydid. Kalau ikhfa tidak ya. Ikhfa tidak bertasydid. Hanya saja ada gunah, tetap ada gunah di situ ya. Ini menunjukkan bahwasanya itu berbeda dengan idhar ya. Berbeda dengan idhar. Dia berbeda dengan idgham karena tidak bertasydid ya. Kalau idgham tadi kan bertasydid. Dan dia berbeda dengan idhar karena di situ masih ada gunah. Gunanya kuat ya. Antum misalnya ya. Min syarri ma khalaq. Itu arti daripada al-ikhfa ya. Ikhfa itu sendiri arti secara bahasa adalah samar. Samar atau tersembunyi. Jadi bacaan nunnya itu dibaca tidak jelas. Mimnya dibaca tidak jelas. Itu arti daripada ikhfa ya. Bukan idhar, juga bukan idgham, tengah-tengah antara idhar dengan idgham. Mudah-mudahan bisa dipahami ya pengertian ini. Nah, ini adalah ukuran gunah ya, azminatul gunan, kadar gunah yang ada pada nun sukun dan mim, pada huruf mim dan nun ya. Al-martabatul ula, tingkat yang pertama, akmalu matakun. Jadi tingkat yang paling sempurna ya. Kapan itu terjadi? Fin nuni wal mimi al musyaddadatain, fin nuni wal mimi al mudghamatain, yaitu terjadi pada nun dan mim yang bertasydid. Inna ya. Tsumma kalla amma yatasaalun. Misal ya. Walakinna Allah yaf'alu ma yurid. Seperti itu maka mimnya dibaca dengan sempurna. Ini tingkat paling tinggi, paling atas ya. Jadi gunahnya itu benar-benar dia tuh harus full, penuh ya. Sempurna. Al-martabatu tsaniyah, tingkat yang kedua, al-kamilah, sempurna juga ya. Kapan kondisinya itu seperti itu? Kapan kondisi guna itu dibaca sempurna? Fin nuni wal mim al mukhfatain. Fin nuni wal mim, fil nuni wal mimi al mukhfatain. Jadi apabila nun dan mimnya itu dalam keadaan ikhfa. Nun dan mim dalam keadaan ikhfa ya. Antum minkum ya. Andada. Jadi gunanya sama dengan yang tadi yang pertama ya. Hampir sama sebetulnya, cuma ini tingkatannya ada di bawah daripada yang pertama ya. Kalau mimnya berarti kalau ketemu dengan ba ya. Tarmihim bihijarah ya. Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir.
Al-martabatu tsalitsah, tingkat yang ketiga, an-naqisah atau kurang. Ini tingkat yang ketiga adalah gunanya itu dibaca kurang. Kapan? Fin nuni wal mimi as-sakinataini al-mudhhiratain, yaitu apabila nun dan mimnya itu sukun dan dia dibaca idhar. Ya. An'amta alaihim. Itu contoh ya, udah dua contoh ya. Nun sukun ada di situ, kemudian juga ada mim sukun yang dibaca keduanya izhar. Maka di sini gunanya kurang ya. Kurang sempurna. Tidak seperti yang tingkat pertama atau kedua ya. Ada guna ada tapi dia kurang ya. Itu kalau dalam keadaan izhar. Al-anhar yanhauna ya. Lakum fiha di situ dibaca mimnya dibaca izhar. Al-martabatur rabi'ah, tingkat yang keempat, anqasuma takun, yaitu tingkat yang paling kurang ya. Ya paling minimal lah, paling sedikit gunanya. Kapan? Fin nuni wal mimi al-mutaharrikatain. Jadi apabila nun dan mimnya itu dalam keadaan berharokat ya, maka gunanya itu kurang ya. Mim dalam keadaan berharokat banyak contohnya ya. Misalnya ma ya, ma yasyaun. Ma yasyaun. Kalau yang nun nasta'in. Nah ya, nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Jika nun dan mim dalam keadaan berharokat, maka ada guna, tetap ada guna, tapi gunanya itu paling sedikit. Itu tingkat yang keempat ya. Demikian tingkatan daripada gunah yang ada pada mim dan nun ya. Sampai sini ada pertanyaan, silakan. Nggak ada Ustaz. Ya, tafadhol. Tafadhol. Ini Ustaz, tadi agak kan antara idgham dengan ikhfa. Kalau ikhfa kan agak samar-samar. Kalau idgham itu apa tekanan hurufnya ke nunnya sendiri atau ke mana? Ke misalnya mir robihim itu kan jelas. Kalau minna apa idgham itu kan? Nah itu arahnya kemana? Ke arah ujungnya atau ke tengah-tengah? Itu idgham juga yang min ni'mah. Dia jadinya satu dia. Min ni'mah. Itu idgham. Kalau ikhfa? Kalau ikhfa dia tekanannya itu tidak tengah-tengah dia antara idhar dengan idgham. Antum gitu coba ya. Antum. Perhatikan ketika mengucapkan antum tidak boleh ujung lidah itu ditempelkan dengan ujung lidahnya itu tidak boleh nempel pada langit mulut. Biasanya kan kalau kita mengucapkan idhar, coba dibaca anhar coba. Anhar. Nah, nempelkan ya. Nempelkan ujung lidahnya nempelkan ketika mengucapkan nun kan? An. Nah, itu kalau ikhfa tidak demikian. Ikhfa dia tidak ditempelkan. Antum. Antum, ya. Itu ikhfa. Jadi dia tengah-tengah antara idhar, jadi tidak boleh dibaca an, ya. Juga tidak boleh dibaca tu, ya, atum. Kalau atum itu berarti dia idgham, ya. Andaikan itu bisa diidghamkan ya. Andaikan nun itu bisa diidghamkan ke ta, maka bacanya itu atum gitu. Tapi kan tidak boleh, tidak ada hukum seperti itu. Ini untuk gambaran aja. Jadi bacaan antum itu dia tengah-tengah antara, sayang saya tidak bisa nulis di sini ya, susah ya. Ini tak sini ya. Nah, nunnya itu maksudnya dimaksud ikhfa itu adalah
dia tengah-tengah ya, antara idhar, jadi tidak boleh dibaca an gitu ya, tapi juga tidak boleh dibaca atum. Kalau atum berarti dia diidghamkan, nunnya diidghamkan ke ta. Ya, itu bacaan idgham seperti itu. Itu namanya idgham, ya. Jadi nunnya itu dileburkan ke huruf setelahnya, ya. Cuma kan ini kan ta itu bukan huruf idgham, jadi tidak boleh dibaca atum. Di sini kan ikhfa ya, hukumnya kan ya. Ya, jadi Ya. untuk gambarannya ikhfa itu ya bacaan antara tengah-tengah antara idhar dengan idgham. Bukan antum, juga bukan atum, antum gitu. Paham ya, insya Allah ya? Insya Allah, Bang. Ya, seperti itu gambarannya lah. Kalau di bukunya Dr. Aiman yang Tajwid Al-Musawwar, dia lebih jelas karena dikasih bagan dia. Dikasih bagan. Kalau ini kan cuma keterangan gini aja ya. Dikasih bagan perbedaannya antara ikhfa, idgham dengan idhar. Di mana ikhfa itu adalah membaca tengah-tengah antara idhar dengan idgham. Seperti itu. Jadi intinya ketika membaca ikhfa, lidah jangan ditempelkan di langit-langit mulut ya. Jangan dibaca antum sambil menempelkan lidah ke langit-langit mulut, itu salah ya. Itu sebetulnya bacaan idhar itu. Idhar yang didengungkan. Idhar yang didengungkan ya. Dan demikian cara membaca ikhfa. Ya. Membaca ikhfa itu dia itu ujung lidah tidak ditempelkan pada langit-langit mulut ya. Ada yang lain silakan. Afwan. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan sampai sini. Subhanakallah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Insyaallah kita lanjut ke tilawah ya, insyaallah.